Informasi menarik ini ya, kita akan sampaikan kembali untuk pemirsa IDX di mana pemerintah melihat potensi dana abadi dari perusahaan BUMN yang akan melakukan penawaran perdana saham atau IPO. Bahkan totalnya dari raihan dana tersebut pemirsa bisa mengungguli Temasek Holding Singapura atau sekitar 495 miliar dolar Amerika. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi virtual menjelaskan potensi perolehan dana abadi atau Sovereign Wealth Fund yang bisa diraih pemerintah. Hal ini bisa tercapai apabila pemerintah merestui perusahaan-perusahaan BUMN untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau inisial public offering di pasar modal. Saat ini jumlah BUMN mencapai 107 perusahaan dengan total aset mencapai 8.000 triliun rupiah, di mana aset ini melebihi aset yang dimiliki pemerintah sendiri yang hanya sebesar 6.000 triliun rupiah. Bahkan Budi menambahkan saat pandemi COVID-19 belum melanda secara global dan Indonesia, pendapatan seluruh BUMN bisa mencapai 2.400 triliun rupiah. Jumlah ini pun sudah setara dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara bila diasumsikan semua BUMN melakukan IPO dengan sell to price ratio di masa normal sekitar 3 hingga 4 kali, maka ada sekitar 165 miliar dolar dikali 3 menjadi 495 miliar dolar Amerika atau setara dengan 7.177 triliun rupiah. Jumlah ini setara atau bahkan lebih besar dari Temasek Holding Singapura. Namun demikian, Budi mengakui bahwa dalam kondisi seperti pandemi saat ini, kinerja BUMN dapat dikatakan tidak tergolong baik. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Alfred Nainggolan, Head of Research dari Praus Capital. Pak Alfred, menarik ini. Apabila memang misalnya diizinkan, direstui oleh pemerintah, misalnya perusahaan-perusahaan BUMN untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, tadi dananya ini luar biasa, Pak. Kalau kita lihat dari sisi aset aja, dari seratusan BUMN itu 8.000 triliun begitu. Ini lebih tinggi juga dari asetnya pemerintah yang di posisi 6.000 triliunan begitu. Tapi bagaimana begitu? Peluangnya berat sekali atau tidak? Karena juga kan kita lihat ada BUMN strategis yang juga harus tetap dijaga kepemilikannya oleh pemerintah. Ya, kalau memakai angka potensi dana berdasarkan total aset keseluruhan BUMN memang agak sedikit sulit ya membayangkan, karena di dalamnya itu kan ada kayak misalnya Pertamina, PLN yang total asetnya kurang lebih di atas 2.000-an tuh untuk dua emiten itu saja. Jadi tentu agak sulit untuk merasionalkan bahwa ada potensi pendanaan yang cukup besar atau dana masuk atau potensi dana dikelola dengan menyebutkan total aset BUMN atau keseluruhan BUMN yang menjadi potensi untuk pencarian dana. Iya, ini nampaknya memang mencoba digulirkan dari Sovereign Wealth Fund begitu ya, ataupun dana abadi. Karena juga mereka mungkin dari sisi pemerintah apabila memang membutuhkan dana, ini mungkin bisa menjadi alternatif. Tapi lagi-lagi ini mungkin baru wacana saja yang dilontarkan. Tapi kalau menurut Anda, akankah ini memberikan warna tersendiri bagi pasar modal, Pak Alfred? Ya, yang pertama memang sejak awal tahun Pak Jokowi juga sempat pernah menyampaikan bicara masalah sovereign wealth ini ya, potensi yang bisa didapat atau dana yang bisa dikelola yang nanti juga bisa diarahkan terhadap untuk mensupport pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri kita. Tapi kembali lagi bahwa ketika membayangkan pengelolaan dana, tentu bagi masyarakat sekarang masih terbebani dengan tadi case-case pengelolaan dana yang dilakukan oleh afiliasi pemerintah. Seperti kita lihat case asuransi kita ya, Jiwasraya, ada istilahnya penyelewengan investasi. Itu kan bisa diartikan juga kesalahan dalam pengelolaan dana investasi. Jadi memang ini yang cukup berat, artinya dengan size dana yang seperti itu saja relatif kita lihat penyelewengannya cukup besar, sehingga potensi kerugian yang kemungkinan juga ditanggung oleh pemerintah juga cukup besar. Sehingga memang tentu ini menjadi PR sebenarnya bagi pemerintah, artinya bahwa ketika pemerintah melempar sebuah isu tentang pengelolaan dana, melempar sebuah wacana tentang pengelolaan dana yang besar, tentu tadi masyarakat perlu diyakinkan juga tentang kemampuan pemerintah sendiri dalam mengelola dana tersebut. Kalau bicara kondisi sekarang, tentu tadi bahwa tadi saya katakan sulit untuk melepaskan case
atau kondisi di mana pemerintah punya raport merah, dalam hal ini BUMN kita punya raport merah dalam hal pengelolaan dana. Itu dia. Mungkin diharapkan apabila nanti melantai di Bursa Efek Indonesia, GC-nya akan terjaga, Pak. Karena semua investornya tentu akan menjaga begitu. Akankah ini bisa menjadi peluang yang justru menarik dari penerapan GCG bagi perusahaan pemerintah? Ya, kalau ditanya peluang, tentu peluang ya. Kalau dari sisi rencana monetisasi aset BUMN kita yang memang cukup besar. Jadi kalau ditanya peluang, tentu ini peluang yang bagus. Tapi kembali lagi bahwa bicara masalah potensi adanya investor asing masuk ke dalam, kan ini juga bukan hanya bicara masalah besaran size-nya saja, tapi bicara tadi good corporate government-nya. Artinya bahwa itu yang menjadi peran besar yang memang menjadi fokus pemerintah. Memang betul kita punya modal yang besar dari sisi BUMN yang belum dieksplor cukup besar. Makanya tadi bahwa berharap fokusnya tidak hanya bicara masalah punya sumber dayanya, tapi bagaimana tadi bicara masalah good corporate government-nya, sehingga saya ambil contoh bahwa dari sisi GCG aja itu bisa memberikan peluang untuk peningkatan upside dari sisi valuasi terhadap aset BUMN kita. Karena tentu ketika GCG-nya rendah, tentu aset kita meskipun nominalnya besar bisa dihargai akan jauh lebih murah ketika dari sisi GCG kita belum confirm bagi investor. Ya, itu dia Pak Alfred. Semakin menarik Pak Alfred, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya Anda bisa menyampaikan saham-saham apa saja sih yang bisa dipilih-pilih oleh masyarakat investor maupun traders pada perdagangan hari ini. Kami segera kembali.